Hai Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Wulandari dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi atau model pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar sekolah menengah kejuruan pada ranah pendidikan teknik bangunan. Happy watching! Oke, strategi atau model pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar sekolah menengah kejuruan pada ranah pendidikan teknik bangunan. Sebelum kita masuk nih ke kompetensi dasar apa sih yang akan dibahas? Oke, sebelumnya saya akan memberitahu atau memberikan pengertian sedikit tentang strategi pembelajaran itu sendiri. Jadi, strategi pembelajaran adalah metode dalam arti luas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengayaan, dan remedial, yaitu memilih dan menentukan perubahan perilaku, pendekatan prosedur, metode, teknik, dan norma-norma atau batas-batas keberhasilan. Oke, di sini kita akan masuk ke kompetensi dasar yang saya pilih, yaitu kompetensi dasar sekolah menengah kejuruan pada mata pelajaran gambar teknik. Bisa dilihat ada beberapa kompetensi dasar yang diterapkan pada mata pelajaran gambar teknik itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada strategi atau model yang digunakan, yaitu strategi pembelajaran konstruktivis. Apa sih strategi pembelajaran konstruktivis ini sendiri? Strategi pembelajaran konstruktivis itu strategi yang digunakan oleh guru, tetapi guru tidak hanya memberikan materi pembelajaran kepada siswanya, melainkan guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajarkan kepada siswanya bagaimana cara memecahkan masalah menggunakan ide-ide mereka sendiri secara kreatif. Berdasarkan data hasil penelitian tentang penerapan model konstruktivis pada jurnal Marsudi pada tahun 2016, yaitu media file gambar 3 dimensi dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Model pembelajaran konstruktivis atau konstruktivity merupakan pembelajaran yang mengutamakan peserta didik secara aktif, membangun pembelajaran peserta didik secara mandiri, dan mentransfer informasi yang kompleks. Oke, yang kedua ini ada strategi pembelajaran atau model pembelajaran kolaboratif. Nah, pada mata pelajaran gambar teknik juga dapat melakukan model pembelajaran kolaboratif yang di mana model ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berkaca pada situasi di dunia kerja. Kan teman-teman bisa tahu nih bahwa pendidikan vokasional itu disiapkan untuk lapangan pekerjaan karena lulusan-lulusannya memang sudah dipersiapkan untuk siap bekerja. Jadi, dalam menyelesaikan sebuah proyek gambar, para siswa dapat menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan mengedepankan kerja kelompok. Sehingga di dalam kompetensi itu terdapat beberapa sikap sosial yang berujung pada terwujudnya kerjasama yang erat dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan tugas. Nah, pada jurnal Zainur Rafiq dan Urip Widodo pada tahun 2014 bahwa model pembelajaran ini menyajikan materi pembelajaran yang lebih memberikan kebebasan untuk berkreasi dan berprestasi yang biasanya nih disukai oleh individu file independen. Oke, yang ketiga ini ada model, metode, atau strategi yang digunakan yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Nah, strategi pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu pendekatan ya teman-teman, di mana pendekatan kooperatif ini juga dapat digunakan karena dalam mata pelajaran gambar teknik untuk menguasai mata pelajaran menggambar dengan menekankan pengetahuan metode menggambar dalam bidang teknik dan keterampilan yang diterapkan. Nah, gambar teknik adalah tipe materi atau tipe bahan ajar yang cara belajarnya itu menekankan aspek visual dalam pemahaman teoritik dan psikomotorik yang halus dalam praktek menggambarnya. Nah, pada jurnal Denny
Nusirwan pada tahun 2019 bahwa hasil penelitian dengan menerapkan metode pembelajaran ini merupakan perpaduan antara student teams, advanced division, make a match, and numbered hit together pada kelas 11 teknik gambar bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Surakarta dan terbukti dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa sesuai dengan ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik dan mengalami peningkatan nilai pada ketuntasannya. Oke, lalu ada metode lainnya atau bagaimana dengan media yang digunakannya? Oke, jadi menurut riset atau menurut jurnal yang saya temukan bahwa metode yang bisa digunakan itu adalah metode tutor sebaya, di mana untuk mata pelajaran gambar teknik menunjukkan bahwa guru pengampu mata pelajaran selama proses pembelajaran itu menggunakan metode tutor sebaya, di mana tutor sebaya ini menggunakan gaya belajar siswa yaitu sebagai partisipan atau partisipasi. Tutor sebaya ini sendiri sudah dilakukan dan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa bergantung pada tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, menurut Jurnal Suryaman pada tahun 2015, sebagian besar siswa mendapatkan nilai di atas KKM dengan metode tutor sebaya ini sendiri. Oke, lalu media pembelajaran apa? Nah, media pembelajaran yang cukup menarik ialah media pembelajaran dengan bentuk animasi. Menurut Jurnal Lestari pada tahun 2017, di dalam penelitiannya, bahwa media pembelajaran dalam bentuk animasi ditunjuk untuk peserta didik kelas 10 SMK Negeri 4 Tangerang Selatan pada jurusan Teknik Gambar Bangunan yang memiliki presentasi sebesar 19% pada kelas menggunakan media animasi dan 14% pada kelas yang menggunakan media konvensional, dan ternyata media animasi ini lebih mudah memahami dan lebih mudah mengambil partisipasi si siswa untuk melihat atau menangkap pelajaran tersebut. Nah, dalam menggambar ini bisa dilakukan menggunakan perangkat-perangkat lunak seperti AutoCAD, SketchUp, di mana kita membuatkan video animasi lalu ditunjukkan kepada siswa-siswa. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.